Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Pada materi sebelumnya, kita telah membahas mengenai gerak dari suatu benda, baik itu gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak melingkar, maupun gerak parabola. Namun, kita tidak meninjau apa yang bikin si benda itu bergerak. Nah, pada video kali ini kita akan mengupas apa yang dapat membuat benda bergerak, yaitu pada bahasan dinamika gerak. Mari kita perhatikan simulasi berikut ini. Nah, oke, kira-kira apa sih yang menyebabkan sebuah benda itu dapat bergerak? Kita lihat dulu simulasinya. Nah, seperti yang dapat kalian lihat pada layar, itu ada dua tim ya, tim biru dan tim merah. Mereka ceritanya lagi mau narik sebuah gerbong. Yang satu dia ingin narik ke kiri, yang satu ke kanan. Kira-kira siapa nih yang bakalan menang? Yang biru cuma 2 orang, yang merah sama 3 orang. Oh, ternyata yang merah yang menang. Kita coba sekali lagi. Oke, kita pasang yang biru 2 orang, kemudian yang merah 2 orang juga, tapi posisinya coba dilihat beda atau tidak? Beda ya, ada jarak gitu kalau yang biru. Nah, wah, ternyata seimbang. Coba kita tambahin lagi nih. Oh, ketika kita tambah yang biru, ternyata jadi tergeser ke yang biru. Maka biru yang menang sekarang. Kita coba lagi, sekali lagi. Kita pakai orang yang paling gede sama yang kecil 2 orang di yang merahnya. Coba dilihat ya, jumlah gaya, kemudiannya lainnya berapa, kecepatannya berapa. Nah, bentar. Kita coba yang birunya deh. Sekarang yang merah. Dibalik ya dari yang tadi, sama aja sih sebenarnya. Mari kita mulai. Ternyata tetap ya yang apa namanya? Yang menangnya yang merah. Oke. Nah, kira-kira nih kalau berdasarkan simulasi barusan, apakah gara-gara badannya gede, kemudian jadi dia menang? Apakah hanya itu saja kira-kira yang mempengaruhi kemenangan dari lomba tarik-tarikan yang tadi? Ternyata bukan hanya masanya saja yang mempengaruhi dari kekuatan suatu orang gitu ya, tapi ada yang disebut sebagai gaya, yaitu tarikan atau dorongan atau secara umum adalah gangguan yang membuat benda yang awalnya diam menjadi bergerak atau sebaliknya. Nah, ini dulu sempat ada yang membahas, yaitu seorang ilmuwan fisika yang bernama Sir Isaac Newton meneliti mengenai penyebab suatu benda yang awalnya diam menjadi bergerak atau sebaliknya, sehingga dia mengeluarkan hukum Newton tentang gerak. Begitu. Nah, hukum Newton tentang gerak ini ada 3. Kita bahas satu persatu. Hukum pertama Newton. Nah, ini bunyinya. Suatu benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap diam atau terus bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya eksternal atau gaya luar yang bekerja pada benda itu. Secara matematis dituliskan sebagai sigma F sama dengan 0.
Nah, hukum pertama ini disebut juga sebagai kelembaman. Nama lainnya adalah kelembaman. Secara singkatnya adalah kalau misalkan si bendanya itu awalnya diam, kemudian resultan gaya atau dorongankah atau tarikan yang bekerja pada si bendanya, ini nih, kayak gini. Kan ini dia ditekan di atas, samping, kemudian dari bawah juga ditekan. Ketika dijumlahkan dia hasilnya sama dengan 0, maka kalau posisi awal si benda ini diam, maka dia akan cenderung terus diam. Begitu juga kalau misalnya si benda ini awalnya gerak, awalnya dia bergerak dengan kecepatan tertentu, kita kasih gaya yang sama. Sehingga sigma F-nya tetap sama dengan 0, maka dia cenderung akan terus bergerak. Begitu untuk hukum 1 Newton. Kemudian hukum kedua Newton menyebutkan bahwa percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan masanya dan sebanding dengan gaya eksternal yang bekerja pada benda. Secara matematis dituliskan sigma F per M itu sama dengan A. Atau kalian sering lihatnya itu sigma F sama dengan M kali A. Nah gitu. Kalau di sini gayanya tidak sama dengan 0 ya. Tentunya ada gaya yang membuat si bendanya bergerak sehingga timbul percepatan. Percepatan itu adanya perubahan kecepatan. Misal awal bendanya diam, kemudian kamu dorong. Nah, si bendanya kan jadi gerak. Nah, ketika dia diam berarti kecepatannya sama dengan 0. Ketika dia bergerak, dia akan memiliki kecepatan. Nah, ada perubahan kecepatan di sana sehingga timbul yang namanya dengan percepatan. Nah, untuk mencari percepatannya kita bisa cari dengan persamaan hukum kedua Newton. Selanjutnya hukum ketiga Newton menyebutkan bahwa gaya-gaya selalu berpasangan. Oke, di dunia ini apapun itu sepertinya akan selalu berpasangan ya. Jika benda A memberikan gaya pada benda B, gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan diberikan oleh benda B pada benda A. Nah gitu. Jadi ketika kamu ngasih gaya kepada benda, sebetulnya kalau kalian bisa lihat itu ada gaya yang diberikan juga oleh benda ke kita. Nah, atau si hukum ketiga Newton ini sering disebut dengan F aksi sama dengan F reaksi. Nah, di sini ada tanda negatif. Ada tanda negatif yang mencirikan bahwa dia berlawanan arah. Begitu. Contohnya nih, misal ada kotak. Kamu dorong dengan gaya F. Kamu dorong dengan gaya F. Nah, si kotak ini akan memberikan gaya juga. Misalkan ini adalah F aksinya dan ini adalah F reaksinya. Besarnya sama. Besarnya sama namun arahnya berlawanan. Begitu. Nah, kira-kira apa itu sih aksi reaksi? Ada hal-hal tertentu yang harus kita pahami mengenai gaya aksi dan reaksi. Yang pertama, gaya aksi reaksi itu bekerja pada dua benda yang berbeda. Begitu. Kenapa berbeda? Tadi kamu ngedorong kotak. Kamu memberikan gaya kepada kotak. Sekarang si kotaknya memberikan gaya ke kamu. Begitu. Maka dia bekerja pada dua benda yang berbeda. Kemudian besar gaya aksi reaksi itu adalah sama, tetapi arahnya berlawanan. Dan yang terakhir adalah gaya aksi reaksi timbul secara berpasangan. Tidak mungkin kalian melakukan aksi kemudian tidak ada reaksi dari benda yang kamu kasih gaya. Itu tidak mungkin, ya. Jadi akan selalu berpasangan. Nah, kemudian kita lanjut ke bahasan mengenai jenis-jenis gaya. Nah, di dinamika gerak ini kita harus tahu gaya-gaya apa saja yang bikin si bendanya bergerak. Mari kita bahas satu persatu. Ada yang pertama itu adalah gaya berat. Gaya berat ini secara matematis dituliskan sebagai W sama dengan M dikali G. Nah, si gaya berat ini arahnya dia selalu menuju ke pusat bumi.
Ketika suatu benda memiliki massa, maka dia akan memiliki gaya berat. Begitu. Nah, kadang gaya berat ini dalam kehidupan sehari-hari suka suka tertukar dengan massa. Kamu biasanya ditanya, berapa berat badan kamu? Begitu. Kamu ngomong, saya 40 kg. Itu sebetulnya bukan gaya berat, tapi itu massa. Gitu ya. Kan kita sudah tahu kalau massa itu satuannya dia kilogram. Sedangkan untuk gaya berat atau W, itu satuannya adalah Newton. Nah ini, si gaya berat ini bergantung terhadap percepatan gravitasi. Maka berat badan kamu ketika kamu di bumi itu tidak akan sama. W kamu ketika di bumi itu tidak akan sama ketika berat kamu di bulan. Karena apa? Percepatan gravitasinya berbeda. Nah, percepatan gravitasi biasa nilainya adalah 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Ini yang umum. Nanti kamu pakai yang mana? Tergantung. Di soalnya mintanya percepatan gravitasi yang mana. Begitu ya. Jadi setelah belajar ini jangan sampai salah lagi ya antara massa dan berat. Begitu. Kalau kamu ditanya berat badan kamu berapa? 40 kg. Massa kamu, maka kamu kalikan dengan gravitasinya 10. Jadi kamu jawab 400 Newton. Begitu ya. Kemudian ada gaya normal. Nah, gaya normal ini adalah gaya yang selalu tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Ini dia gaya normal. Nah, ini gaya normal pada bidang horizontal. Ini dia bidang sentuhnya. Yang warna abu ini adalah bidang sentuh, maka dia gaya normalnya akan selalu tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Nah, kalau di bidang horizontal bentukannya kayak gini, gaya normalnya. Akan berbeda ketika gaya normal pada bidang miring seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian ditanya arah gaya normal pada benda yang diletakkan pada bidang miring, yang harus kalian lakukan adalah buat sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu, yang sejajar dengan si bidang miring itu. Nah, dari sana baru kalian gambarkan yang tegak lurus dengan si bidang miringnya. Begitu. Tapi kalau misalnya kalian tidak usah menggunakan sumbu X, sumbu Y juga tidak apa-apa. Kalau sudah terbayang oleh kalian mana yang tegak lurus dengan si bidang miringnya. Itu dia gaya normalnya. Begitu ya. Catatannya harus selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Kemudian sekarang, kalau gaya normal pada benda yang diberi dengan gaya F dan membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Nah, kalau kayak gini, Ibu sarankan untuk kalian membuat sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kalian proyeksikan dulu nih. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y. Kalian proyeksikan si F ini ke sumbu X, maka kita dapat Fx yang besarnya itu F cos theta. Kemudian kita proyeksikan juga ke sumbu Y. Kita dapat Fy yang besarnya adalah F sin theta. Nah, kemudian kalau misalnya nih, kita misalkan si baloknya memiliki massa, maka dia juga punya gaya berat. Terus dia juga akan ada gaya normal. Gaya normal ya, ini gaya normalnya di sini. Gaya normal, nah yang selalu tegak lurus dengan si batangnya, si bidang horizontalnya. Mohon maaf tidak lurus. Nah ini gaya normalnya. Sekarang berapa dong gaya normalnya kalau kasusnya seperti ini? Kalian tinggal menggunakan hukum pertama Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Kita lihat si gaya normal ini ada di sumbu Y atau di sumbu X. Oke, kalau lihat dari gambar, ini dia si gaya normal ini ada di sumbu Y. Maka kita tinjau saja sigma F pada sumbu Y sama dengan 0. Kita lihat di sumbu Y ada apa saja, ada gaya-gaya apa saja. Tentunya ada gaya normal, kemudian ada Fy dan ada W.
Oke, kita ambil yang arahnya ke atas itu positif, yang arah panahnya ke bawah itu negatif. Maka kita dapat N ditambah dengan FY itu min W sama dengan 0. W-nya dia lihat. W itu selalu menuju ke pusat bumi, berarti arahnya ke bawah, maka di sini kita negatif. Ya, pindahkan W-nya ke ruas sebelah kanan. Maka kita punya N FY sama dengan W. Tapi tadi yang kita cari adalah gaya normal, maka kita harus bikin normal sama dengan W min FY. Berarti ini M dikali dengan G min FY-nya itu adalah F sin theta. Begitu, ini dia gaya normal jika gaya yang bekerja pada bendanya membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Begitu, kalau di soal-soal biasanya ada angkanya ya, jadi kalian tinggal masukkan saja angkanya. Begitu. Kemudian, gaya normal pada benda yang ditekan dengan gaya F. Sekarang si kotaknya kita tekan. Gaya normalnya kira-kira berapa? Pertama kalian harus menguraikan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada kotak. Kotaknya memiliki massa, maka dia akan punya gaya berat yaitu W. Kemudian dia juga akan ada gaya normal yang selalu menuju tegak lurus dengan bidangnya. Maka kita masih sama, kita menggunakan hukum pertama Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Sudah pasti ya ini ada di sumbu Y. Kalau seperti ini, di bagian vertikalnya atau sumbu Y, maka kita cari sigma FY sama dengan 0. Nah, tadi kan yang ke atas itu positif, berarti N positif, F-nya ke bawah, W-nya juga ke bawah. Maka kita dapat ini adalah F plus W. Ini dia gaya normal untuk benda yang kita tekan dengan gaya tertentu. Begitu. Jadi si gaya normal ini akan beda-beda. Tergantung dengan gaya yang kita berikan, arahnya seperti apa, apakah dia membentuk sudut, dia diletakkan di bidang horizontal atau di bidang miring. Begitu. Yang pasti yang kalian gunakan itu adalah menggunakan hukum pertama Newton untuk mencari gaya normal. Kemudian ada gaya gesek, yang ketiga berarti ya. Sebelum kita membahas tentang gaya gesek, mari kita perhatikan simulasi berikut ini. Oke, seperti yang dapat kalian lihat pada layar, itu ada kotak, kemudian ada orang yang ngedorong kotaknya. Kalau kalian lihat ya, itu dia tidak ada gerigi-geriginya gitu. Nah, kalau lihat di gesekannya itu dia di antara tidak ada dan ada kalau yang tadi. Sekarang kita rubah gesekannya menjadi sangat besar. Gesekan lantainya berarti sangat kasar. Nah, gaya yang dikeluarkan itu harus lebih besar biar si kotaknya bisa bergerak ketika gesekannya besar. Begitu. Sekarang kita hilangkan gesekannya atau dengan kata lain licin. Kira-kira bagaimana nih? Nah, kalau misalkan licin, tentunya tidak ada gaya gesek antara kotak dan lantainya. Jadi lihat, gayanya itu ringan sekali dia buat ngedorong si kotaknya. Begitu. Nah, berarti gesek ini merupakan gaya yang selalu berlawanan arah dengan gerak dari bendanya. Kalau kita gambarkan gaya-gayanya ya, secara matematis gaya gesek ini dirumuskan sebagai F gesek sama dengan mu dikali dengan normal. Nah, si mu ini adalah koefisien gaya geseknya. Begitu. Nah, misal ada suatu kotak, kemudian kita dorong dengan gaya F. Nah, kalau misalkan si kotaknya diletakkan di lantai yang biru ini kemudian dia kasar, maka dia pasti akan ada gaya gesek yang selalu berlawanan
dengan arah gaya yang kita berikan. Begitu. Nah, cuma kalau misalkan licin, si gaya gesek ini tidak akan ada kalau dia licin, si lantainya. Begitu. Nah, gaya gesek ini terbagi dua. Ada gaya gesek statis, yaitu yang bekerja ketika si bendanya diam. Nah, cara matematis masih sama, F gesek itu mu dikali dengan gaya normalnya. Tapi kita kasih simbol mu-nya jadi ada S-nya. Ini menunjukkan bahwa koefisien gesek statis. Begitu. Dikali dengan gaya normalnya. Nah, kalau misalnya bendanya diam, ini yang bekerja adalah gaya gesek statis. Ada beberapa kondisi yang harus kalian pahami. Yang pertama, ketika gaya yang kita kasih, bentar ya, ini kita hapus. Nah, ketika gaya yang kita kasih itu lebih kecil daripada gaya gesek statisnya, maka benda itu akan diam. Berarti gaya gesek yang bekerjanya pasti gaya gesek statisnya, yang ini. Begitu. Nah, kondisi yang kedua, ketika F-nya sama dengan gaya gesek statis, maka benda itu tepat akan bergerak. Jadi dia di antara diam dan bergerak gitu. Atau kata lainnya adalah tepat akan bergerak. Kemudian kalau misalkan F yang kita kasih, si F ini yang kita kasih, dorongan yang kita kasih itu lebih besar dari gaya gesek statisnya, maka si bendanya ini akan bergerak. Nah, kalau sudah bergerak, gaya gesek yang bekerja pada si bendanya siapa dong? Itu adalah gaya gesek kinetis. Secara matematis, gaya gesek kinetis adalah mu K dikali dengan normal. Jadi yang membedakannya adalah K dan S-nya ya. Kalau S untuk statis, kalau K untuk kinetis. Begitu. Yang manapun gaya geseknya, arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak bendanya. Kalau kita dorongnya ke kanan, maka gaya geseknya dia pasti ke kiri. Kalau kita dorongnya dari sebelah kiri, maka gaya geseknya ini dari sebelah kanan, maka gaya ke kiri maksudnya ini F-nya, maka gaya geseknya dia arahnya ke kanan. Begitu. Intinya selalu berlawanan arah dengan gaya yang kita berikan. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.